hadir di sini Tuhan untuk menikmati persekutuan melalui perjalanan pemberkatan pernikahan saudara kami Hendra Parasia Sunito Situr dengan Jayanti Dewa Purwodadi. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui perjalanan kami ini, maka kehidupan rumah tangga kami masing-masing semakin Tuhan pulihkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami katakan. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan rumah tangga yang Tuhan boleh kami jalani mengalami banyak sekali hal di dalam kehidupan ini Tuhan. Terkadang rumah tangga kami harus menghadapi perselisihan dan sering sekali rumah tangga kami mendapatkan berkat yang daripada. Untuk itu Tuhan tetap mampukan kami hingga kami sampai di ujung pernikahan kami tetap menyadari, kami tetap menikmati bahwa berkat yang senantiasa mengalir baik di dalam suka maupun duka kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini juga Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat kedua saudara yang kami kasihi, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan laki-laki. Dan serahkan mereka berdua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak mau kasih Engkau mempertemukan mereka, dan di dalam kasih juga Engkau yang memimpin mereka hingga mereka terpilih untuk membentuk satu rumah tangga yang baru mulai hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka hingga mereka tetap setia, akan tetap menjadi motivator satu dengan yang lainnya sampai ujung pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu dengan akan firman. Karena firman pula yang menjadi dasar bagi kami untuk kami dapat menjalankan kehidupan ini Tuhan. Berkati Tuhan, ajar kami dapat mengerti akan firman-Mu dalam segala keberadaan. Ini doa kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi saya bacakan. Hingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita orang tua selalu mendambakan momen seperti ini. Momen yang bagaimana? Momen bagaimana Tuhan masih izinkan kita untuk mengantarkan anak yang kita kasihi membentuk satu rumah tangga yang baru di dalam Tuhan. Hingga persiapan demi persiapan dilakukan. Bahkan biaya yang tidak sedikit ini pun tidak menjadi persoalan yang paling penting. Ini masih belum seberapa daripada kebahagiaan yang dialami oleh Hendra dan Jayanti. Karena apa? Karena hubungan mereka akan dihak-hakkan. Bahasanya dihak-hakkan ya, saya akui saja. Dihak-hakkan bahwa hubungan ini kelak adalah hubungan yang sakral, hubungan yang kudus, bukan yang ecek-ecek. Dan hubungan ini tidak akan tergoyahkan dengan segala macam tantangan. Karena apa? Karena hanya satu yang dapat memisahkan. Apa itu? Kematian. Bukan perceraian. Karena dalam kekristenan tidak ada perceraian. Karena segala sesuatu yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia.
besar di tanah air, kan? Tapi jumpa pasangan di dunia, ya, nggak pasti dia punya cantik, ya? Cantik. Kandidat seperti itu besar di mata, studi di tempat yang lain, tapi ketemu pasangan di pulau. Iya. Dan kalau kita mendengarkan story kisah kasih mereka, ada di mana gitu kan? Itu lahan kawan. Nanti kalau orang silakan ikutin aja. Ini adalah tahapan yang mereka boleh jalani. Hingga di dalam tahapan ini mereka mengambil satu keputusan. Apa itu? Untuk memanfaatkan hubungan mereka di dalam pernikahan yang kudus. Tidak sampai kapanpun, Bapak Ibu saudara-saudari, pernikahan itu harus tetap kudus. Amin. Jadi jangan coba-coba nggak kudus dalam pernikahan. Harus tetap kudus. Kekudusan itu dijaga karena memang pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus yang Tuhan boleh tetapkan bagi setiap kehidupan keluarga dan keluarga. Begitu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah pernikahan ini, firman Tuhan sampai kepada kita dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, yang menyatakan bahwa sehingga oleh iman yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki, Kristus diam di dalam hati kita. Dan ternyata Dia tidak hanya diam saja, tetapi bekerja. Bahasa yang dipakai di sini berakar. Kalau akarnya sudah kuat, maka pokoknya pun akan kokoh. Dan berakarnya itu di dalam kasih. Sehingga Jayanti masih ingat apa yang jadi tujuan pernikahan? Apa tadi saya mau ambil yang pertama? Iya, bertumbuh. Bagaimana pertumbuhan itu baik ketika akarnya baik? Tapi kalau akarnya tidak baik, pertumbuhannya pun tidak akan baik. Dan ternyata semakin kokoh akar, semakin kokoh lagi menjalankan kehidupan. Nah, kehidupan rumah tangga itu seperti ini. Kehidupan rumah tangga, tujuan setiap rumah tangga itu bukan biar apa tujuannya? Biar tujuannya biar dapat keturunan. Semua kita ingin dapat keturunan, tapi ada keluarga yang tidak diizinkan dapatkan keturunan. Bagaimana? Tidak bahagia mereka? Atau kenapa menikah supaya anak tetap hidup? Maaf kalau saya bilang seperti ini. Banyak kehidupan keluarga bukan lagi memiliki teman hidup. Maaf, anaknya tetap hidup. Ini kalau marah sama bapak, tapi tidak marah sama bapak, tidak memiliki komunikasi yang baik. Jadi teman hidupnya mana? Dia cari kawannya yang baik. Dia cari rezekinya yang lain. Dia tahu yang perempuan itu siapa? Suami atau istri? Suami. Salah. Istri. Kan bukan? Karena istri ini kalau tidak berbicara, menyampaikan apa yang dalam hatinya, pokoknya tidak kuasa. Jadi coba ditanya dulu para istri-istri. Kalau ada orang sholat di rumah, ya, nggak boleh pakai bahasa itu karena
masing-masing. Kan? Lalu yang kedua, coba evaluasi dulu kehidupan keluarga kita. Sering jalan sama siapa? Sama besti atau sama suami? Iya. Kalau orang tua saya, mama saya itu sering jalan sendiri. Kalau ditanya, mana? Kan tinggalnya di perkebunan. Kalau perkebunan cara menginap Bapak Ibu, kalau di perkebunan itu pemanggil bukan ama, bukan inap, bukan tulang, bukan. Karena saya mengurusi bolon, Pak bolon, Kak, mana Pak bolon? Gitu kan? Lalu mama bilang, penakaran. Ya Allah pikir, Bapak kami PNS untuk kakak-kakak, gitu kan? Ternyata penakaran itu sendiri, kenapa? Jadi penakaran bahasa yang pakainya gitu kan? Penakaran. Di mana Kak penakaran? Orang itu makan kamu. Kalau dia makan kamu sendiri kan? Kalau apa jadi aku? Hah? Nyala-nyala, lama-lama kalau kalah, enggak. Saudara-saudari yang terkasih, maka pada kesempatan kali ini acaranya itu harus semua. Jangan ketika baru berumah tangga, keyakinan akan pribadinya menjadi teman hidup kita 20 tahun, jangan 20 tahun, 10 tahun saja rumah tangga sudah mulai sudah mulai cari, bukan cari suami baru, pantang itu, cari tempat curhat yang baru, cari teman berbagi yang baru. Akhirnya nyaman dengan ini, lupa dengan suami. Berbaginya tidak lagi kepada suami, tetapi kepada teman-teman kita. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita ingin memiliki anak yang kuat? Bagaimana supaya anak ini benar-benar kuat? Maka hal yang pertama yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu supaya setiap kita di dalam iman kita, di dalam kepribadian kita, biarlah memahami dalam pikiran. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa dia di dalam hati bekerja, dialirkan ke pemikiran. Pemikiran tenang, maka perbuatan. Tapi kalau hati sudah panas, pikiran pun akan panas, perbuatan pun akan panas. Supaya kita dapat memahami satu dengan yang lain. Kalau suami dan istri tidak bisa saling memahami, susah berumah tangga. Kalau empat orang lain lebih memahami suami atau istri kita sendiri, hati-hati, ini sudah bahaya, sudah zona merah. Tapi harus kita yang terlebih dahulu memahami. Tidak ada perkataan yang sebelum dia berkata kita berkata seperti ini. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita tidak memahami, maka kita akan berpikir yang sama seperti apa yang orang pikirkan. Nah, ternyata hal ini sangat mengganggu setiap pribadi orang. Ya, ketika orang melihat saya udah layak kita kan, tapi ada manis lah sedikit ya. Gak apa-apa ya, agak ketinggi sedikit. Lalu lihat dari wajahnya payah itu semua. Payah itu bergerak sama itu. Payah itu akan sama itu. Tambah lagi cerita dari orang. Halo, siapa pendeta sekarang yang baru di situ? Pendeta dari Damayanti baru 10. Kalau ingin susah lakukan itu. Kenapa? Begini yang pendeta. Maka yang pertama sekali tertanam
jahat. Biar kita yang mengenal dia dengan cara yang benar. Jadi paham dalam ikhtiar. Kalau saya pertama sekali melihat Dayang ini, dari wajahnya, cara dia berdialog, saya langsung katakan gak enak atau tidak. Yang itu banyak dia. Ibu tangis, saya ambil masuk itu bisa terima dengan mudah. Saya terakhir Pak, nggak usah, terakhir. Saya bilang sama mertuanya yang membuka wajah menantu itu sahih. Semoga demikian terus sampai nanti sudah. Ini saja. Penilaian pertama itu penting, tapi nanti waktu akan menguji apakah penilaian kali ini benar atau tidak. Dan tidak perlu penilaian itu menjadi tolak ukur untuk bertindak. Tapi tolak ukur bertindak adalah bagaimana kasih Kristus sudah berakar di dalam iman percaya kita. Itu tolak ukurnya. Jadi bukan penilaian orang. Kalau penilaian orang, ada yang bilang saya cantik. Mungkin hanya satu orang, itu langsung hitungannya. Oh 2 lagi 2, oh 3 lagi 3. Karena guru saya dan anak saya kan, kalau dibilang orang saya makanya ada gitu. Ada juga orang yang bilang, saya pas-pasan dulu. Ada yang bilang, sampai itu, semuanya tak sampai. Ada lagi yang lebih parah, lebih ekstrim. Oh yang pendeta Dewi, yang TMH-nya. Pendek ngomong hafal gitu, karena lihat ya saya kan. Saya masih jadi ini aja kan gitu. Terserah orang mau menilai. Itu masih penilaian fisik. Ya kalau saya adukan lagi, boleh bagi saya kan? Boleh kan saya adukan kan? Itu hanya penilaian fisik. Tapi dalam kehidupan ini, waktu berjalan terus-menerus, penilaian fisik ini akan berubah ketika dia merasakan dampak dari keberadaan kita. Pasti akan berubah. Hingga dia bilang saya itu saya beriman itu, tapi ya, apa saja hebatnya. Ada kalau belum konburju, nanti kalau mau bilang baik, ya dikali lah hatinya yang berbeda dari. Maka mari pahami segala sesuatu. Memahami itu di dalam pemikiran kita yang lahir dari hati di mana Kristus berdiam di dalam kita. Jadi Kristus yang berdiam di dalam diri kita mengajar kita memahami suami, memahami anak-anak, memahami kondisi gereja, memahami kondisi lingkungan, memahami situasi. Itu yang diajarkan dari kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dikatakan di kalimat selanjutnya, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara-saudari memahami dengan cara Kristus yang di dalam diri kita. Berakar berarti memerlukan proses. Kalau dikatakan apakah kita sudah saling mengenal dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin sebagian kita berkata ya, tapi mungkin sebagian daripada kita berkata ini bisa ditebak kayak mana pola pikir. Ada kehidupan satu rumah tangga yang sudah 20 tahun berumah tangga, kayak mana ya anak ini? Aku nggak ngerti, bayangkan 20 tahun.
Aku nggak ngerti. Dia susah aku mau bilang. Nah ini harus diuji. Bagaimana kita bergerak? Kalau ditanya, ya, apakah Hendra sudah mengenal Jayanti? Sudah. Apakah Jayanti sudah mengenal Hendra? Sudah. Kalau saya pakai persen, berapa persen? 90, umumnya halo. 90% belum berumah tangga udah 90%. Nah ini udah punya aku. Jadi 70. Jadi 70. Hari kemarin di tempat mereka itu kayak gitu. Tapi yang pastinya pengenalan sekarang itu masih saya pakai istilah masih fisik luarnya. Kalau aplikasi masih satu aplikasinya, fungsi dalamnya belum semua. Karena pengenalan itu akan semakin tampak dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalau kita pakai istilah, ya udahlah 10%-nya si Hendra dan 30%-nya si Jayanti semakin dapat di dalam rumah tangga. Ini hanya mungkin ketika berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Kalau tidak di dalam kasih Kristus, maka rumah tangga akan segera goyah. Karena begitu banyak tantangan dalam rumah tangga. Begitu banyak. Saya sudah katakan Hendra dan buat Jayanti bagaimana memahami konsep healing dan thinking tadi dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu hanya bisa dipahami jika bertumbuhnya di dalam dasar kasih Kristus. Untuk itu, maka mari kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita benar-benar memahami bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang harus tertumbuh kepada Tuhan. Istri harus tertumbuh kepada Tuhan, suami harus tertumbuh kepada Tuhan, hingga dasar dari rumah tangga itu adalah kasih yang daripada Kristus. Bukan pekerjaan yang jelas, bukan dana yang jelas, bukan pengenalan yang jelas, tetapi kasih yang daripada Kristus. Karena inilah yang memampukan kita untuk bertumbuh di dalamnya. Kemarin itu saya ada kasih PR buat mereka. Sudah dikerjakan PR-nya? Udah berdoa bersama untuk PR-nya? Udah? Ya. Doa saya Tuhan memampukan Jayanti untuk konsisten di dalam PR yang sudah dicapai. Dan ini pasti akan menguatkan Hendra dan Jayanti dalam jalan kehidupan rumah tangga itu. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui acara pemberkatan pernikahan Hendra dan Jayanti pada saat ini, kita diantarkan kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk bertumbuh dalam Kristus. Dengan cara yang pertama, kita diajak untuk memahami dalam pikiran kita karena lahir dari hati di mana Kristus berdiam di dalamnya. Dan hal yang kedua yang mau dinyatakan kepada kita bahwa kita diajak untuk dapat mengalami dalam hidup kita kasih Kristus itu bekerja. Tidak hanya
sampai kepada titik pemikiran, tapi harus nyata di dalam tindakan, mengalami, berbuat seperti dasar Kristus yang sudah menjadi dasar pernikahan setiap kehidupan rumah tangga kita. Itu yang dinyatakan bagi kita pada kesempatan kali ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan rumah tangga kita masing-masing adalah kehidupan yang senantiasa mau bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan kehidupan rumah tangga kita masing-masing, terlebih lagi nantinya kehidupan rumah tangga Hendra dan Jayanti. Amin, kita berdoa. Ya, apapun itu Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah proses pembentukan hidup kami dan keluarga kami. Itu Tuhan biarlah kiranya kami dapat memahami dalam pikiran kami, karena Kristus sudah berdiam di dalam hati kami, menguasai kehidupan kami, hingga kami mengalami kehidupan yang ada di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami senantiasa mampu mengasihi dalam kehidupan kami, karena kasih yang daripada telah terlebih dahulu kami rasakan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mau berdoa buat acara pemberkatan pernikahan yang akan terus berlangsungkan, bahkan yang sampai kepada acara adat yang akan dilakukan. Kami berdoa biarlah kiranya itu mulai yang memberkati, sehingga setiap acara dapat berjalan dengan baik, memberikan damai bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat setiap keluarga kami masing-masing, berkati Tuhan. Taruh hati yang bersyukur buat keluarga yang memiliki, sehingga kami dapat mengucap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Didoakan Tuhan, ampunkan dosa dan pelanggaran kami dalam